Hari ini mungkin kalian menyelenggarakan memperingati ulang tahun Keisha yang kedua tahun, seperti apa nih sebagai pasangan muda saat ini yang lagi heboh? Ya, alhamdulillah sih untuk acaranya alhamdulillah berjalan lancar. Masih ini aja masih tanggung aja kalau untuk agaknya sendiri karena baru juga ya mengadakan untuk pesta yang besar kayak gini untuk KI yang tahun lalu kan nggak terlalu besar dan alhamdulillah lah. Coba gitu deh. Konsepnya apa sih Dela ini bikin hari ini ulang tahun, konsepnya? Nggak ada sih, kayak cuman makan-makan aja untuk keluarga gitu. Ya paling konsepnya kita yang buat bikin acara yang kayak di restoran atau apa gitu kan, cuman bedanya ya kita private aja sih sebenarnya karena emang acara spesialnya anak saya juga Keisha pengen senengin aja gitu ya, konsep-konsep seperti biasa aja. Bedanya kalau ini lebih dewasa ya, beda kan, maksudnya untuk anak kecil biasanya ada badutnya, ada apa kan segala macam. Kalau ini enggak sih, emang dibikin konsepnya lebih Intimate ya? Kalau estetik sih kurang. Biasa kalau anak zaman sekarang pasti nyari estetik ya. Kamu menghadiahi apa nih untuk di Tadi bawa hadiah Oh kado iya, apa agak? tadi habis bawain mobil-mobilan lah sebenarnya untuk yang biasa ada di mall-mall yang biasa. Terus emang katanya saya kan nanya juga sama istri saya, sukanya apa sih, mau dibeliin boneka yang besar, katanya kebanyakan di rumahnya. Jadi akhirnya dia suka mobil-mobilan, ya udah mobil-mobilan aja. Ya udah akhirnya agak beli yang besar dan biar bisa dia naikin juga main anak kecil kan biasa. Ya, melihat pertumbuhan 2 tahun Keisha sendiri seperti apa sih sebagai bapak? Lo melihat pertumbuhannya saat ini, dan ini juga momen pertama kali akhirnya lo ketemu lagi gitu. Ya sebenarnya untuk melihat lagi gitu ya, awal-awal kan masih namanya anak kecil ya, kalau untuk ketemu sama orang yang baru-baru gitu kan, karena kan gue juga jarang nemuin gitu. Sekarang perkembangannya alhamdulillah sih, maksudnya untuk dia bisa lebih dekat lagi sama gue juga bisa, alhamdulillah ya. Terus perkembangannya ya cantik anaknya, terus happy, periang kan, gue seneng banget sih. Tadi ada ungkapan kata-kata maaf ya nak, gitu, permintaan maaf ketika ada sambutan dari lo sendiri. Iya. Sedih ya Kak? Sebenarnya kalau dibilang sedih ya sedih, karena kan baru ketemu lagi ya. Ya sebenarnya untuk gua tadi, kenapa tadi agak minta maaf ke dia, karena kan belum sempat juga. Jadi sekalian aja depan banyak orang, banyak saksi-saksi juga, agak mau ya udah agak minta maaf untuk kesalahan agak yang udah pernah agak buat kemarin, kehilapan agak lah. Untuk Dela juga jangan gitu dong. ada permintaan maaf juga untuk Dela sendiri? Ya kalau dari Aga sendiri, Del agak minta maaf ke kemarin emang udah hilang kesalahan agak. Responnya ya nanti lah, untuk ngobrol itu bisa pas lagi berdua bisa. Kalau sekarang kan mungkin emang depan media juga, dan Delanya pun tadi juga udah bilang maksudnya nggak terbiasa untuk depan kamera, jadi ya apa-apa. Agak Dela, di momen hari ulang tahun Keisha ini, apakah ini membuktikan bahwa akhirnya hubungan kalian ke depannya akan baik-baik aja atau seperti apa? Insya Allah ya, insya Allah. Karena kan di sini juga gue mau, kalau dari gue nya sendiri gue mau membuktikan kalau mau lebih baik lagi nih. Agak mau membuktikan omongan agak bakal lebih baik lagi, memperbaiki semuanya. Ya gimana pun caranya nanti ke depannya insya Allah kita bakal jalan. Dan rencana sendiri kalian akan tetap akan berusaha untuk satu rumah nggak sih? Ya Seperti kalau apa? agak sih pasti pengen sih untuk satu rumah, cuman Ya lihat aja lah nanti gitu. ya ke depannya pasti bakal agak usahain untuk satu rumah semuanya. Maksudnya agak siapin juga kan, maksudnya belum sekarang kan belum disiapin ya, tapi emang lagi proses untuk menyiapkan dulu ya, sampai ya cari-cari pundi-pundi. Dela sendiri gimana Del? Akhirnya momen ini tuh kayak bisa dibilang mempersatukan dua keluarga yang mungkin selama ini tidak berkesinggungan kayak gitu. Seperti apa Bel? Akhirnya mama datang, mertua datang semua. Ya seneng sih pasti kan, terus Keisha-nya juga ternyata happy gitu. Biasanya Keisha tuh kan kalau ketemu orang-orang baru ketemu gitu
rumahnya agak terus gitu. Seneng lah pokoknya, ikut seneng karena kayaknya juga seneng gitu. Ya karena pasti kita happy lah untuk ini kan apalagi kita di sini semuanya untuk Kay juga terutama kan. Kay happy ya pasti semua kita happy lah. Apalagi tadi sampai kayak saya lihat Kay itu sampai ketawa lepas gitu kan, happy banget ya maksudnya gue untuk akhirnya sampai kayak di hati tuh kayak ya akhirnya gue bisa bikin dia senang, happy. So, bismillah gue kedepannya gue bakal bikin kayak untuk selalu happy. Dela sendiri dengan kemarin keputusan ingin maaf ya mungkin mau memasukkan gugatan cerai sendiri itu, apakah itu hanya semua emosi sesaat atau dengan akhirnya melihat kondisi sekarang ini jadi berubah pikiran gak sih, atau karena marah sesaat atau seperti apa Del? Aku mau komen dulu deh ya, yang sekarang lagi fokus ke acaranya kayak gue aja. Ya, Jadi kalau untuk kelanjutannya nanti gimana? Kelanjutannya Gimana nanti lah gitu. iya, untuk kelanjutannya kita masih apa ya namanya, ya insya Allah kita bakal baik aja ke depannya. Iya kita baik-baik kan kayak tadi Udah kita aman juga sih biasa sebenarnya. ngobrol gitu. Cuman kalau untuk menjawab pertanyaan yang tadi Dela belum bisa jawab. Gimana nanti lah gitu. Jadi emang sekarang mau fokus dulu untuk Kay Sekarang sih fokus sebenarnya. sama dia juga. Tapi setidaknya udah ada kesepakatan bersama lah ya sejauh ini ya. Ada Agak ada mungkin kemarin kan katanya Kay belum ada akte kelahiran. Mungkin untuk saat ini sudah jadi atau belum? Udah jadi, udah semuanya. Mau dari aktenya dia, kakak, terus KTP semua udah beres. Artinya Aga juga sudah menyerahkan Udah. harga diri untuk Udah. membuat itu. Udah selesai ya. Udah beres. Dibantu juga kan sama Om Kemas ya, selaku yang menjadi kuasa hukumnya Dela, itu dibantu semuanya karena kan biar apa ya namanya, kalau jujur gue nggak terlalu ngerti untuk bikin seperti itu kan, jadi alhamdulillah tapi dibantuin sama Om Kemas. Ya sempat pernah kebayang nggak sih sebelumnya bakal ibaratnya hubungan kalian jadi komunikasi jadi lancar lagi, sempat kebayang nggak sih kemarin itu, sementara kemarin kan ya namanya kita perempuan kan masih gimana gitu ya, masih emosi gitu. Ada kebayang nggak sih seperti ini kemarin itu? enggak sih, jujur aja enggak. Saya kirain saya tuh kayak pihak kakaknya juga mengiyakan gitu kalau dalam mengajuin gugatan atau gimana gitu. Tapi memang kalau sebelum masalah ini, kalau kebayang bakal kayak maksudnya kita baik-baik aja gitu, ya iya. Soalnya kan Del juga sering bilang ke Aga kalau misalkan mungkin mah kita biasa-biasa aja lah gitu. Ini jadi pembelajaran buat kalian ya sih di rumah tangga kan, karena sempat agak bilang awalnya karena percecokan, ribut gitu ya. Ini menjadi pembelajaran kalian gak sih ke depannya, mungkin proses rumah tangga yang baru ini seperti apa gitu. Oh iya, terutama buat Aga sendiri, ini bakal jadi pembelajaran yang sangat besar. Terutama karena permasalahan yang kemarin itu benar-benar bukannya gimana ya, Aga malah bukannya panas, enggak, malah kayak ngerasa agak digampar aja sih, ngerti gak sih, kayak disadarin sama ini, ternyata oh iya ternyata gue salah, ternyata ego gue tinggi juga ya gitu. Sampai akhirnya kan sempet juga tuh agak nggak terlalu aktif di Instagram sama pokoknya sosial media, even itu sampai ke WA aja agak nggak main HP gitu, WA aja nggak aktif. Itu karena gue juga mikir ternyata gue sejati itu ya gitu. Sampai kayak didengar dari apa ya namanya, ceritanya Dela kemarin sama Tisha, pas agak dengerin itu bener-bener gambaran banget sih, gila gue goblok juga gitu. Sorry teman, maksudnya gue nggak bisa jadi suami atau papa yang baik gitu. Ini bener-bener pembelajaran banget untuk gue sendiri. Soalnya nggak apa-apa pakai gue aman kan ya, maksudnya agak aja lah ya biar gue sopan dikit. Ya maksudnya pembelajaran banget buat gue. Nggak, emang imut suka begitu dia mah, sedikit seram aja karena ada tato. Ini kan papa nggak ikut. Papa Iya karena papa juga ada kesibukan. Aga juga udah bilang ke papa sih sebenarnya perlu nggak nih papa cancel gitu. Tapi Aga minta untuk nggak usah pak, nggak apa-apa, ini acara Aga juga. Kalau papa nggak bisa datang, Pak Aga nggak maksain papa untuk datang karena ya dia juga kan cari ini ya, maksudnya mencari nafkah juga buat adik-adik Aga kan, makan apa segala macam, kebutuhan mungkin lebih banyak.
sampai ya agak juga ngerasain gitu ya. Akhirnya kayak nggak usah pentingin dulu aja acara papa. Dan jujur tadi juga agak habis dari syuting dulu baru pulang langsung ke sini, makanya kenapa kita ngadain acaranya malam. Jadi papa nggak bisa, mungkin emang karena ada kepentingan lah, podcast juga sama. Agak mohon maaf sebelumnya, ini kan sebelum momen ini terjadi, pihaknya Della, Bang Kemas terutama yang mengultimatum pihak Aga kalau tidak ada etikat baik akan melaporkan Aga dugaan penelantaran anak. Apakah momen ini karena desakan itu? Oh enggak. Atau seperti apa? Enggak. Justru kalau misalkan emang sebenarnya ya kalau seperti itu kan dia pakai maksudnya mau pakai maksudnya ada kuasa hukum. Kalau misalkan pun emang agak desakan atau agak juga nggak terima, itu agak bisa pakai kuasa hukum juga dong. Cuman nggak, emang ini bener-bener kayak jadi ada satu malam yang sempat ada momen yang malam agak bikin kayak apa sih ini gue jujur sampai kayak udahin aja apa ya gue hidup gitu. Sempat gitu. Sampai terpikir karena sebenarnya ini yang kena bukan cuma agak, papa kena namanya jelek juga, sampai disangkainnya orang pasti mikirnya kok orang tuanya nggak ngajarin, kok orang tuanya ngajarinnya begini. Enggak, itu bukan salah papa sebenarnya. Justru bokap yang kayak jujur gak, bapak kecewa. Ini kamu yang membangun keluarga dan lu bukannya bapak nggak mau gimana tapi lu udah jadi sebagai kepala keluarga nih, kepala rumah tangga. Lu punya keluarga sendiri, lu bisa memutuskan sendiri. Gue udah nganggap lu dewasa, masa gue harus nganggap lu kayak anak kecil aja? Jujur sama semuanya, mama juga sama. Sampai mama juga jawabannya kayak gak, untuk mama ngeliat kamu itu, kalau mama jadi seorang ibu kamu tetap anak mama, tapi kalau mama untuk menjadi Della itu mama bakal kecewa banget sih. Itu yang bikin agak tuh jadi mikir sebenarnya orang tua gue juga ngakuin kalau gue salah. Itulah sebenarnya bukan desakan tapi emang karena agak juga nyadar kalau ini ya agak salah, hilaf lah. Katanya sempat beneran pengen bunuh diri, itu apa karena sesuatu hal yang di luar nalar lo nggak siap dengan lo punya sebenarnya anak, punya istri? bukan gak siap nggak punya anak, gue punya istri. Lebih kayak kok gue lagi sih yang bikin masalah di rumah. Selalu gue lagi yang bikin masalah, ngejelekin nama gue. Maksudnya ini kan gue ngomong sendiri ke diri sendiri, maksudnya ada ngomong ke diri sendiri kayak kok kenapa selalu ada yang bikin masalah, sampai adik-adik kena semuanya di DM, di apa segala macam. Itu sih lebih ke ini aja sih, kenapa harus gue terus gitu. Tapi mengganggu karir kamu nggak sebagai di dunia entertain kasus ini? Kalau untuk mengganggu itu agak sebenarnya nggak mikirin sampai ke sana ya. Benar-benar udah fokus sama setelah agak apa ya namanya ya, setelah agak berhari-hari merenungin semuanya, itu sebenarnya bukan fokus ke karir, lebih ke iya sih masalah. Gak, tadi kan sempat agak kan ini adalah momen agak ingin memperbaiki diri gitu. Next, karena kan selama ini komunikasi dijembatani oleh adik dari Della gitu. Dan mulai malam ini apakah kalian akan intens udah komunikasi untuk semuanya atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, ngelihat Keisha sudah 2 tahun gini, jadi seperti apa pertanggungjawaban lo gitu untuk anak? Ya kalau untuk pertanyaan kedua dulu ya, ngelihat Kay untuk 2 tahun terus pas ngelihat seperti ini ya pasti otomatis tanggung jawabnya bakal lebih all out lagi ya. Untuk tanggung jawab buat Kay, untuk kebutuhan Kay semua bakal all out juga sih. Kayak gue bakal nyari lebih lagi nih untuk dia, karena gue sekalian nebus semuanya lah gitu. Dan untuk kedepannya untuk komunikasi sama Della, kalau bisa ya kita bikin baru nih gitu, maksudnya kita tinggal bareng, ayo kita bareng-bareng kita bikin semua kita ngelakuin gitu. Dan itu kapan tuh gak untuk menyelenggarakan untuk bareng lagi, atau karena memang nanti putusan dari pihak Della dan tim? Ya kalau misalkan maunya kapan, kalau bisa sekarang kenapa enggak gitu kan. Tapi ya nunggu keputusan juga, karena aku juga menghargai papa mamanya, menghargai
Dela juga untuk keputusannya seperti apa, ya nggak boleh maksa, Aga nggak mau maksa juga. Jadi ya terserah mau baiknya seperti apa. Yuk, yang penting kita kedepannya lebih baik lagi yuk. Aga juga sekalian mau membuktikan kalau Aga bisa menjadi yang lebih baik lagi. Tapi nggak happy nggak sih keluarga Dela masih menyambut lu dengan baik, apalagi mama lu juga Iya. di sini ikut. Kalau dibilang happy banget, karena ya orang tua mana sih yang nggak marah kalau anaknya gimana. Tapi di sini papa mama Dela masih mau menerima Aga, masih mau menerima dengan baik-baik. Aga minta maaf, responnya juga baik, itu seneng banget. Dan di sini benar-benar bakal ya tenang, Aga bukti. Untuk Dela sendiri mungkin momen ini mengembalikan rasa sayang kamu seperti dulu lagi nggak sih? Nah, nggak segampang itulah. ayo. Kayak siapa tadi? Lagu siapa? Rasa Yang gampang. Rasa gampang itu. Ya kalau kita komunikasi ya komunikasi aja gitu. Sekarang dari dulu udah mulai kan banyak masukan ya. Sebelumnya mungkin dia juga egonya masih tinggi gitu. Kalau dia ngechat kayak apaan sih ngechat orang nggak jelas tuh gitu. Tapi kan karena banyak masukan juga dari orang tua gitu, dari keluarga yang boleh gitu, gimana juga maksudnya walaupun kamu sekarang masanya lagi kayak gini, tapi kan status kamu secara umum tuh masih ada gitu kan. Ya respon aja, apalagi kalau misalkan itu tentang Kay gitu. Jadi ya kalau misalkan komunikasi tentang Kay lancar. Tapi kamu merasa puas nggak atas kasus yang viral ini akhirnya kamu bisa kembali lagi mempersatukan dua keluarga ini? Dibilang maksudnya bukan puas ya, dari awal juga aku tuh nggak nyangka bakal seramai ini gitu. Jujur aja aku nggak nyangka. Tadinya tuh emang cuma buat kayak si Aga kayaknya kalau nggak diginiin nggak akan ternyata gitu. Cuman dia sampai ke dianya aja deh gitu. Tapi ternyata responnya kan luar biasa banget ya. Itu juga kan hitungan cuma berapa hari jaraknya gitu. Dia juga kaget. Mana juga di sini juga kan dia postingnya tuh pakai Instagram kayak gitu, Instagram bayi. Di situ juga sebenarnya dia mikir sih kayak, aduh salah nggak ya ngapain kayak gini gitu. Terus dia juga tahu kan yang penasaran tuh bukan cuma Aga gitu, keluarganya, adik-adiknya. Padahal dia tau lah adik-adiknya kayak gimana, dia kan dulu deket juga sama adik-adiknya, nggak salah gitu. Ya ada gitu rasa dia kayak, ini nggak enak nih gitu, gimana ya. Cuman dia nunggu kayak, udah biar saya Aga dulu aja dia yang ngomongin gitu. Nanti aku baru minta maaf langsung setelah Aga ngomongin. Dela sama orang tua sendiri gimana nih untuk meyakinkan komunikasi kalian jadi lebih baik lagi dengan Aganya? Apa mereka yang dulu apa elunya sendiri yang malah lebih baik komunikasi kita dengan Aga? Jujur aja sih keluarga sih. Dia tuh sebelum masa ini tuh kayak kan udah bilang ya dia kayak ngapain sih dia orang ngechat, kalau dia ngechat gak ada balas gitu. Jadi dia kan ngechatnya lewat Isya gitu kan. Setelah masa ini kan di masa ini juga kan dia emosinya lagi naik-naiknya gitu kayak biarin aja emang orangnya harus kayak gitu gitu. Ya gimana sih emosinya masih lagi meledak-ledak. Tapi keluarga dia terus susah ngingetin kayak nggak boleh gitu. Gimana juga ya hargain Aga sebagai papahnya deh, kalau nggak mau ngelihat si Aga sebagai suami kamu, tapi hargain Aga sebagai papahnya Kay. Mau gimana juga kan Kay sama papahnya tuh nggak akan bisa, hubungannya nggak akan berhenti lah gitu. Dela, waktu kamu menikah dengan Aga kan Aga ini belum dikenal seperti sekarang ya. Tapi sekarang Renaga sudah dikenal masyarakat sangat luas. Kamu kesiapannya seperti apa sih memiliki sosok suami seperti Renaga yang sekarang? Biasa aja sih. Enggak, karena walaupun dulu tuh si Aga emang nggak terkenal sekarang kan, tapi kan dia tuh orangnya kayak sok kenal sama orang gitu, mungkin kayak humble lah gitu, kesana kenal kesini kenal kesana kenal gitu. Jadi kalau misalkan kemana-mana kadang ada yang kenal dia gitu, jadi ya sama aja lah kayak sekarang gitu. Udah biasa lah. Kamu support karirnya Aga di dunia entertain? Ya kalau dia suka ya kenapa enggak? Kamu ada niatan juga untuk ke dunia entertain seperti Aga? Atau? Enggak terlalu gimana gitu. Di sosmed juga aku nggak terlalu aktif. Agak ini jadi apa, kan kemarin sempat agak bilang mempertanggungjawabkan semuanya gitu ya. Next ke depan nih langkah yang akan agak
mau lakukan di awal, step awalnya apa dengan situasi yang sudah membaik malam ini gitu? Ya kalau step pertama ya aku masih memperjuangkan dulu Dela, istri saya, biar ya kita bareng yuk, udah kita tinggal bareng, kita tinggal bareng lagi, kita perbaikin dan agak juga buktiin kalau agak udah berubah gitu, udah nggak kayak dulu lagi, dan kedepannya lagi bakal kalau apa ya namanya, kalau emang kita berjalan lancar ya, dari Delanya juga mau udah tinggal bareng lagi sama Aga, ya kita terusin, kita perbaikin lagi, agak mungkin cari ya syuting seperti biasanya lagi, cari kerjaan lagi. Kalau emang nggak mau bakal tetap agak perjuangin sampai dia mau gitu. Karena agak juga mau nembus semuanya sih. Kalau bicara Dengan soal- keributan-keributan yang pelajaran yang kemarin tentang kalian yang namanya di rumah tangga pasti ada ributnya gitu ya. Itu juga jadi akhirnya mengurangi atau kalian jadi bisa merubah supaya Ya. tidak terjadi lagi hal-hal. Kalau Aga sih bakal karena sadar juga ego Aga ya, maksudnya ego Aga juga gede. Ya Aga bakal mengurangi ego Aga lah. Ya udah kita kalau misalkan emang ada miscommunication atau gimana ya, usahain kita ya pelan-pelan bahasa yuk, kita ngobrol kalau bisa. Dengan 10 draft hak dan kewajiban yang harus agak penuhi itu, agak siap dengan semuanya, kita mumpung di depan. Insya Allah gue penuhin semuanya. Insya Allah gue penuhin semuanya. termasuk soal nafkah ya. Apapun. Karena Aga bakal melakukan apapun itu kalau misalnya emang sesanggupnya Aga lah. Aga bakal usahain semua. Yang nggak mau gimana juga tetap lu bakal buktiin. Tapi memang papa mau nemuin cucu dan Iya, mau. Ya pasti mau lah. Cuman emang karena sekarang emang Aga juga nggak mau maksain juga. Aga juga bilang papa acaranya nggak terlalu gede pak gitu. Jadi emang Aga juga kan nggak tahu kalau bakal sebesar ini gitu kan. Jadi nggak apa-apa ini acara untuk private juga kok gitu, untuk keluarga aja sebenarnya. Dan emang buat Kay juga. Jadi papa nggak usah hadir juga, nggak usah maksain gitu. Walaupun emang bisa ya, tapi emang Aga yang minta untuk papa tidak nggak usah di cancel dulu pak, itu kan kepentingan papa dan itu papa juga masukkan dari situ juga gitu kan. Tapi bapak udah janji mau menemui Kay dalam waktu dekat ini. Ya iyalah pasti lah. Ya oke. udah cukup ya, soalnya mau nemenin Kay lagi. Ya terima kasih. Ya, mungkin harapannya terakhir kalian untuk kalian sendiri masing-masing doanya buat Keisha deh apa ini Ya, untuk rumah tangga untuk- kalian juga. Untuk Keisha kedepannya semoga menjadi anak yang baik, soleha, rezekinya makin banyak lagi. Semoga pokoknya yang terbaik buat Kay kedepannya. Untuk rumah tangga ya Aga berharap Delanya mau lagi. Dari Dela mungkin apa yang sudah yang disampaikan? diharapin dari papanya Keisha nih apa kalau boleh jujur nih. Dari papa Dari papanya siapa ya? Ya buktiin aja apa perkataan dia gitu. Laki-laki kan yang pegang omongannya gitu. Buktiin dulu aja lah. Oke, siap bro. Oke. Peluk ya. Gak ada adegan tutup. Lah, emang syuting. Enggak, lu ingat enggak lu punya anak perempuan. Oh, iya. Hukum karma itu berlaku. Iya. Foto seru-seruan aja, seru-seruan. Pegang gini, Ki. Seru-seruan. Untuk pegang beragama. Gini dong. Satu Ya. yang mesra dong. Yang mesra dong. Aduh. Ada mesra-mesra. Gitu aku. Ya udah. Ya udah, ya. One, two. Satu sini. Satu, dua.